Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai semuanya, saya Nagila Anggraini, mahasiswa manajemen Universitas Hairun Ternate. Di video kali ini kita akan membahas tentang perubahan ekuitas. Ekuitas secara sederhana adalah bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemiliknya. Sederhananya, ini adalah uang yang diinvestasi pemilik untuk membangun dan menjalankan bisnis. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki bisnis dengan modal 100 juta, maka ekuitas awal mereka adalah 100 juta. Tetapi, ekuitas tidaklah statis, ia berubah seiring waktu, mencerminkan bagaimana kepemilikan pemilik terhadap perusahaan berkembang. Inilah mengapa kita perlu memahami perubahan ekuitas. Nah, untuk memahami bagaimana nilai ekuitas berubah, kita perlu melihat komponen yang memengaruhi perubahan ini. Berikut adalah beberapa komponen utama, yaitu 1. Saldo awal ekuitas. Ini adalah nilai ekuitas pada awal periode pelaporan. Saldo ini berasal dari laporan keuangan periode sebelumnya. Kedua, laba bersih atau rugi bersih. Laba bersih adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi semua biaya dan pajak. Sebaliknya, rugi bersih adalah kerugian yang dialami perusahaan selama periode tersebut. Laba bersih menambahkan ekuitas sedangkan rugi bersih menguranginya. Misalnya, jika perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 50 juta, maka ekuitas mereka akan meningkat sebesar 50 juta. Ketiga, pembagian dividen. Dividen adalah pembayaran yang diberikan kepada pemegang saham dari keuntungan perusahaan ketika dividen dibayarkan. Ekuitas perusahaan berkurang karena sebagian dari laba dibagikan kepada pemegang saham. Keempat, penambahan modal ini mencakup investasi tambahan dari pemilik atau pemegang saham baru. Ketika pemilik menyuntikkan modal baru ke dalam perusahaan, ekuitas akan meningkat. Misalnya, jika pemilik perusahaan memutuskan untuk menginvestasikan 50 juta tambahan, maka ekuitas perusahaan akan meningkat sebesar 50 juta. Kelima, penarikan modal. Penarikan modal adalah pengambilan sebagian dari total yang diinvestasikan oleh pemilik. Ini bisa berupa uang atau aset lain yang diambil dari perusahaan yang akan mengurangi ekuitas. Keenam, pengaruh kebijakan akuntansi. Kadang-kadang perusahaan dapat mengubah kebijakan akuntansi yang dapat mempengaruhi pengakuan pendapatan, biaya, atau aset yang mengarah pada perubahan ekuitas. Ketujuh, koreksi kesalahan periode sebelumnya. Jika terdapat kesalahan dalam laporan keuangan dari periode sebelumnya yang perlu dikoreksi, hal ini dapat mempengaruhi saldo ekuitas. K8, perubahan dalam cadangan revaluasi. Jika perusahaan melakukan revaluasi terhadap aset tetapnya dan mengakui perubahan nilai, ini juga dapat mempengaruhi ekuitas. Nah, misalnya sebuah perusahaan memiliki saldo awal ekuitas sebesar 100 juta selama tahun tersebut. Perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 30 juta, menghasilkan dividen sebesar 10 juta, dan menginvestasikan tambahan sebesar 15 juta. Nah, sekarang mari kita hitung nilai ekuitas akhir perusahaan ini. Kita tahu bahwa ekuitas awal mereka adalah 100 juta. Selama tahun ini, mereka menghasilkan laba bersih sebesar 30 juta, yang berarti keuntungan mereka setelah dikurangi biaya dan pajak, mereka juga membagikan dividen sebesar 10 juta kepada pemegang saham. Terakhir, mereka menerima tambahan modal sebesar 15 juta. Sekarang, untuk menghitung ekuitas akhir, kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu ekuitas akhir sama dengan nilai ekuitas awal ditambah laba bersih dikurangi dividen dan ditambah penambahan modal. Selanjutnya kita akan memasukkan angka-angkanya. Ekuitas akhir sebesar 100 juta ditambah 30 juta dikurangi 10 juta dan ditambahkan 15 juta, itu
itu sama dengan 135 juta. Jadi nilai ekuitas akhir perusahaan ini adalah 135 juta. Ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan telah meningkat selama tahun ini. Sebagai kesimpulan, memahami perubahan ekuitas sangat penting bagi investor, kreditur, dan manajemen perusahaan. Investor dapat menggunakan informasi ini untuk menilai kinerja perusahaan dan membuat keputusan investasi yang tepat. Kreditur dapat menggunakannya untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Sementara itu, manajemen dapat memanfaatkan informasi ini untuk memantau perubahan ekuitas dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tersebut. Dengan demikian, perubahan ekuitas merupakan indikator penting dari kesehatan keuangan perusahaan. Dengan memahami perubahan ekuitas ini, kita dapat lebih mengerti bagaimana perusahaan berkembang dan membuat keputusan yang tepat untuk masa depan. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.